Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali pertemuan kita dalam perkuliahan micro teaching yang sudah dischedulkan yang pertama ini, mari kita awali bersama-sama dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bertatap muka meskipun via daring ya. Jadi dari jadwal yang seharusnya hari Ahad ya. Jadi hari Ahad nampaknya di hari Ahad itu kan banyak banget kegiatan ya malahan. Jadi meskipun libur tetapi faktanya malah justru kegiatan banyak di hari Ahad, sehingga kemarin saya juga mencari waktu yang paling memungkinkan gitu ya. Itu hari apa gitu. Namun demikian karena sulitnya maka saya putuskan untuk yang penting pertemuan pertama dulu, pertemuan pertama pada malam hari ini. Nah, sebelum nanti kita membahas tentang perkuliahan kita, saya ingin menanyakan kira-kira kalau selain malam itu hari yang memungkinkan hari apa? Kalau kemarin kan banyak kan ada yang menawarkan hari Jumat gitu ya. Hari Jumat. Nah, kira-kira kalau saya Kamis sama Rabu itu nggak bisa diganggu gugat karena memang ada jadwal kuliah. Di samping itu juga ada pelayanan yang harus saya lakukan di Direktorat Sarana Prasarana, sehingga memang perlu harus ada cari waktu yang lain gitu. Kira-kira hari apa? Doro Jatun hari apa bisanya? Senin bisa, Pak. Jumat juga bisa. Jumat bebas ya? Jamnya bebas? Ya, bebas. Oke. Khairatun? Iya, Pak. Hari apa bisanya? Jumat bisa? Saya Jumat bisa. Oke. Siti? Ya, Jumat bisa, Pak. Jumat bisa. Risma? Risma gimana? Jumat bisa, Pak. Jumat bisa ya. Habis Jumatan atau jam berapa? Kalau habis Jumatan tidak masalah. Pak. Jumatan bisa. Oke, Nggak kalau apa-apa. nggak apa-apa ya. Jadi kira-kira jam 1/4 gitu. Biar habis Jumatan kita mulai gitu ya. 1/4 gitu. Kalau Mas Fauzan bisa juga kan? Iya Pak, bisa Pak. Oke, jadi kita sepakati untuk sementara karena berlima ini sudah bisa, berarti hari Jumat jam 1/4 lah ya, 1:15 lah nanti kita awali gitu. Yang biasanya kalau pagi itu malah banyak kegiatan, jadi yang memungkinkan siang gitu ya. Jadi jam 11 jam 13:15 gitu ya. Baik, sepakat ya? Oke, nanti sambil diinformasikan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Dari Prodi kemarin sudah ada penjelasan belum tentang mekanisme micro teachingnya? Halo? Dari Prodi sudah ada yang memberikan informasi kaitannya dengan
mekanisme micro teaching? Apakah boleh luring atau tetap harus daring? Micro teaching-nya katanya daring, Pak. Oh, tetap daring ya. Yang kelas lain sudah ada yang mulai belum? Udah, Pak. Sudah. Bentuknya juga daring. Iya, daring semua. Daring semua. Oke, ya baik. Kalau karena yang lain daring, sementara nanti kita daring juga, sehingga nanti untuk akhirnya nanti saya berharap untuk praktik nanti membuat video ya, jadi video yang itu direkam ya, direkam pada saat penjenengan praktik ya. Tapi nanti itu nanti. Jadi setelah saya berikan beberapa topiknya, kemudian nanti baru kemudian membuat dan itu nanti dipresentasikan di kelas kita ya, meskipun itu nanti lewat daring. Nah, nanti kita saling mengevaluasi ya, jadi saling mengevaluasi tentang bagaimana proses proses dalam perkuliahan kita gitu. Nah, itu yang nanti bisa kita lakukan ya. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mencoba membahas dulu tentang sebenarnya seperti apa sih micro teaching ini ya. Ada yang dulu pernah melaksanakan micro teaching sebelum di FPAI atau di PAI? Halo? Belum, Pak. Belum ada ya? Ini baru pertama ya? Mungkin kalau yang dari pesantren sudah pernah ya, yang dari pesantren sudah pernah mengikuti micro teaching ya. Jadi karena itu termasuk salah satu persyaratan ya biasanya untuk akhir ya, sebelum selesai ya, itu melaksanakan praktik mengajar. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi di micro teaching ini sedikit saya singgung dulu. Kenapa ini harus ada gitu. Jadi mata kuliah ini sesungguhnya diperuntukkan untuk memberikan skill ya, skill yang merupakan akumulasi dari berbagai pengetahuan ya, kemudian kompetensi dan sekaligus juga skill skill yang paling menentukan gitu, sehingga semuanya nanti akan diaplikasikan. Nah, jadi di sini saya sebutkan bahwa micro teaching ini adalah untuk mendukung profesionalisme guru dalam mengajar. Kita tahu bahwa profesionalitas itu, guru yang profesionalis itu harus menguasai beberapa kompetensi. Pertama adalah kompetensi mengajar. Ya, di samping harus kompetensi personalnya atau kompetensi individunya harus, kemudian sebagai pendidik, kemudian mengajar ya, kompetensi mengajar, kemudian ada kompetensi profesional sendiri, kemudian ada leadership ya. Jadi leadership ini juga nanti harus ada ya kompetensi ini. Nah, karena ini adalah sebagai sarana untuk mendukung profesionalitas guru atau profesionalisme seorang guru, maka tujuannya ini adalah untuk membekali mahasiswa agar memiliki keterampilan di dalam melaksanakan sebuah pembelajaran ya. Jadi saudara nanti dibimbing untuk dapat melaksanakan sebuah praktik mengajar secara benar ya. Jadi dalam skala yang mikro, yang disebut dengan mikro itu karena skalanya diperkecil ya. Jadi kalau kita mengajar dalam kelas besar, maka di dalam micro teaching nanti semuanya diperkecil atau dipersempit gitu ya. Nah, program latihan keterampilan keguruan ini biasanya ada 2 tahap ya. Jadi yang pertama adalah peer teaching ya, di hadapan teman sendiri. Kemudian yang kedua adalah
real teaching, ya, real teaching atau praktek mengajar sebenarnya. Jadi micro teaching ini adalah merupakan bagian dari bentuknya nanti adalah peer teaching, ya, peer teaching. Jadi mencoba mengaplikasikan proses pembelajaran, ya, melaksanakan praktik mengajar, tetapi di hadapan teman-teman sendiri. Yang jadi murid ya temannya sendiri, yang jadi observer juga temannya sendiri, gitu ya. Sehingga guru harus bisa memerankan, jangan sampai memandang bahwa meskipun itu temannya sendiri, tapi kita tetap harus profesional. Jadi kalau nanti ada yang peserta didiknya itu adalah sebagai peserta didik, sebagai siswa, maka ya harus memerankan sebagai siswa. Jadi yang guru juga nanti harus memberi sapaan yang menunjukkan itu sapaan kepada siswa juga. Jadi tidak boleh terus kok teman-teman. Nah, jangan teman-teman. Betul itu dan secara real itu teman-teman, tetapi ini kan dalam rangka peer teaching, ya. Jadi kita melakukan sebuah praktik di antara sesama teman. Tetapi masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Jadi kalau perannya nanti siswa ya harus memperlakukan kepada siswanya. Dan sebagai seorang siswa, jadi kita mencoba untuk ya bagaimana berperan sebagai siswa. Pura-pura menjadi siswa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, ini yang perlu dipahami dulu secara teori supaya nanti kita bisa memiliki pemahaman yang benar. Nah, keterampilan-keterampilan ini mulai dari keterampilan awal sampai keterampilan yang terakhir. Mulai dari bagaimana membuka pembelajaran sampai menutup atau mengakhiri pembelajaran. Bagaimana mengoptimalkan kelas, ya, bagaimana memanajemen kelas, bagaimana keterampilan bertanya, gitu ya. Nah, ini semuanya nanti akan diajarkan dalam micro teaching ini. Termasuk juga semuanya itu ya, karena guru itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu ya. Itu kan diamati gitu ya. Maka ada pepatah yang menyebutkan guru itu digugu dan ditiru, sehingga itu menjadi pusat perhatian. Segala gerak-geriknya, apakah tangannya suka garuk-garuk kepala, suka apa memasukkan di dalam saku gitu ya, atau mainan pulpen atau mainan spidol. Nah, ini nanti akan diamati gitu ya, akan diamati. Jadi harapannya melalui micro teaching ini kita betul-betul memerankan sebagai seorang guru yang profesional sebisa mungkin tanpa kesalahan. Nah, melatih untuk tanpa kesalahan. Cara berdiri pun nanti dikoreksi. Ya, cara berpakaian pun nanti dievaluasi. Kemudian cara berjalan, ya, cara berbicara gitu kan, nggak gampang juga ya bicara itu. Jadi seringkali kita punya kebiasaan-kebiasaan. Jadi mau ngomong apa gitu, nah nanti nya itu dicatat gitu ya. Ya, itu dicatat. Ya, 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 itu dicatat semua. Nanti, oh ini masih banyak banget gitu. Harusnya itu tidak ada. Yang sering terjadi adalah mungkin. Nah, padahal tidak ada yang harusnya, tapi kok ada mungkin banyak. Nah, ini contoh dari verbalnya saja nanti sudah kelihatan seperti itu. Atau mungkin gerakan-gerakan yang tidak perlu ya, seperti yang saya sampaikan, garuk-garuk kepala gitu ya. Atau mungkin ini termasuk nanti juga dievaluasi dalam micro teaching. Harapannya di dalam micro teaching ini melatih betul-betul skill seorang figur guru, bagaimana dia berperan, cara berdirinya, cara berpakaiannya, cara melangkahnya, cara berbicaranya, kemudian gesternya atau juga mimiknya gitu. Ini juga nanti semuanya dilatih dengan baik. Nah, kemudian cara menulis di papan itu nanti penting, termasuk juga mengoperasionalkan media yang ada. Banyak yang menggunakan laptop tetapi mengoperasionalkan gugup juga gitu. Nah, itu nanti dilatih gitu ya. Terus contoh lagi, bagaimana cara berdiri? Apakah kita harus ngomong dulu atau nulis dulu kalau di papan? Nah, itu nanti juga kita latih gitu ya.
Terus posisinya apakah di tengah atau di samping? Nah, ini termasuk juga nanti akan dilatih gitu ya. Jadi itulah keterampilan-keterampilan pokok yang nanti akan dilatih di dalam micro teaching. Nah, ini micro teaching ya. Pengertiannya yaitu cara keterampilan keguruan atau praktik mengajar dalam lingkup terbatas atau kecil ya. Situasi belajar yang sengaja dibuat secara terbatas ya. Yang dimaksud dengan secara terbatas itu karena apa? Jumlah siswanya terbatas ya. Ruangannya juga terbatas gitu. Kalau pakai luring sebenarnya kita sudah punya lab ya untuk praktek micro teaching gitu ya. Di situ sudah ada mediumnya untuk di syuting gitu ya, di shoot gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi micro teaching itu kalau menurut McKnight itu adalah a skill down teaching encounter designed to develop new skill and refine old ones. Nah, jadi di sini memang satu situasi yang didesain untuk mengembangkan keterampilan baru ya dan menemukan kembali beberapa keterampilan yang lainnya. Jadi seperti itu. Nah, satu sistem yang memungkinkan seorang guru mengembangkan keterampilannya dalam menerapkan teknik mengajar tertentu. Umpamanya contoh cara membuka pembelajaran, melakukan apersepsi gitu ya. Setelah itu kemudian nanti cara menyampaikan materi, cara keterampilan bertanya, kemudian keterampilan mengelola kelas. Nah, ini semuanya nanti ada tahapan-tahapannya. Kemudian keterampilan menggunakan media gitu. Nah, ini termasuk. Kemudian keterampilan menggunakan atau menanggapi menanggapi peserta didik ketika memberikan respon. Nah, oleh karena itu sebuah metode pembelajaran atau pengajaran yang mana seorang guru itu melakukan review pada video tip pembelajaran gitu setelah atau latihan ya setelah sesi itu berlangsung ya. Jadi setelah sesi berlangsung. Nah, sehingga nanti kita akan bisa memperbaiki. Jadi nanti kalau sudah kita melakukan sebuah proses latihan ya. Jadi nanti kemudian nanti dievaluasi. Oh, kekurangannya di mana gitu ya, kekurangannya. Intonasi suaranya sudah bagus belum gitu. Monoton tidak. Nah, itu nanti akan dilihat. Kalau masih nulisnya nanti kayak naik gunung ya. Jadi tidak rata ya. Harusnya kan rata, lurus gitu. Kok itu naik gunung ya. Semakin naik atau malah turun gunung ya. Jadi seperti itu. Ini juga dilatih itu keterampilannya. Kadang-kadang kalau kita pakai spidol itu sering salah juga, sering keliru. Jadi begitu nulis nggak ditutup. Maka dalam praktek mengajar itu menjadi penting. Gitu ya. Jadi karena apa? Berarti tidak mampu menggunakan media secara baik. Ya. Karena apa? Spidol itu kalau lama dibuka nanti apa jadinya? Jadi apa, Mas? Spidol kalau dibiarkan lama tidak segera ditutup, spidol whiteboard itu menjadi kering. Nah, gitu. Kalau itu pakai kapur gitu, piscok itu ya. Tapi kalau kita kan nggak pakai kapur ya, pakai spidol whiteboard. Cara menghapusnya pun juga nanti ada tekniknya. Harus dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Nanti tergantung ya. Jadi seperti itu. Kalau pakai kapur itu nggak boleh dari kanan ke kiri begini. Karena apa? Itu nanti akan menyebabkan polusi gitu. Debu dari kapur itu nanti akan menyebar. Nah, makanya harus dari atas ke bawah. Gitu. Itu kalau pakai kapur. Tapi kan sekarang nggak ada yang pakai kapur. Adanya pakai spidol whiteboard. Nah, jadi seperti itu. Ini contoh ya. Jadi yang dimaksud dengan semuanya disetting dalam bentuk terbatas. Pertama adalah jumlah siswa atau peserta didik. Jadi nanti biasanya antara 5 sampai 10 orang. Kalau kita 8 orang nanti yang berperan sebagai siswa itu 5 orang. Ya. Kemudian 1 jadi guru, kan berarti sudah 6. Yang 2 nanti sebagai observer. Ya. Atau supervisor. Jadi seperti itu. Nah, nanti tugasnya apa? Supervisor itu nanti mencatat
apa tadi kesalahannya, terus supervisornya nanti apa yang harusnya dilakukan. Jadi gitu. Jadi ada solusi-solusinya. Kemudian waktu mengajarnya juga terbatas gitu. Kalau mengajar normal itu waktunya kalau 2 SKS itu ya. 2 SKS itu atau 1 SKS itu 40 menit atau kalau di sekolah menengah itu 40 menit. Maka berarti kalau 2 SKS itu berarti 80 menit. Nah, umpamanya kayak gitu. Nah, itu kalau normal 80 menit itu 2 SKS itu ya. Itu 80 menit. Atau kalau normalnya 40 menit, maka waktu mengajar kita buat setting nanti mungkin hanya 10 menit ya. Jadi 10 menit saja. 10 menit itu sudah mulai dari membuka sampai mengakhiri gitu ya, mengakhiri gitu. Nah, itu harus bisa melatih. Jadi waktunya kalau kurang itu enggak apa-apa, tapi kalau kurang jangan, tapi kalau lebih tidak masalah. Jadi seperti itu. Yang dikasih waktu 10 menit baru 5 menit sudah selesai. Ya, berarti kan ini berarti tidak punya kemampuan yang tepat. Jadi seperti itu ya. Tiba-tiba berhenti di tengah jalan gitu. Nah, ini perlu ada latihan-latihan khususnya. Kemudian bahannya yang terbatas. Contoh masalah fikih. Fikih itu kan luas ya. Fikih ada beberapa macam, ada fikih ibadah ya, kemudian fikih muamalah gitu ya. Nah, umpamanya contoh dalam masalah ibadah. Ibadah itu kan luas. Nah, umpamanya ada puasa, ada sholat gitu ya. Nah, dari sholat itu apanya? Kalau sholat itu kan banyak ya, mulai dari syarat rukunnya, dalilnya, dan seterusnya. Nah, nanti kita mengambil bahan yang terbatas apa? Yaitu tentang niat dalam sholat umpamanya. Bagaimana niat dalam sholat? Atau sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi hanya terbatas yang disampaikan. Karena ada rukunnya, ada sunnahnya gitu ya. Itu kan nanti akan ada di situ. Sehingga kita hanya memilih. Jadi dari sekian materi yang luas itu hanya memilih sedikit gitu ya. Hanya memilih sedikit. Umpamanya toharoh itu kan juga banyak. Toharoh itu ada wudhu, ada mandi gitu ya. Toharoh itu kita umpamanya ambil wudhu. Nah, apa dari wudhu itu? Karena waktunya terbatas, kita hanya menjelaskan tentang syarat dan rukun wudhu. Nah, kemudian nanti pada pertemuan berikutnya tentang sunnah-sunnah dalam wudhu, termasuk praktiknya gitu. Nah, ini makanya bahan harus terbatas. Kemudian, nah ini komponen mengajarnya juga terbatas. Yang dimaksudkan apa? Kalau komponen mengajar itu ya ada beberapa aspek ya. Ada siswa, ada peserta didik atau siswa, kemudian waktu gitu ya. Kemudian keterampilan-keterampilan tertentu gitu. Nah, ada bagaimana menggunakan medianya gitu ya. Medianya ada media buatan, ada media yang nanti harus dieksplor, dikembangkan dari media guru itu sendiri. Ya, jadi guru itu kan juga media gitu ya. Jadi tanpa apapun ya, tanpa harus ada dibantu dengan apakah nanti dengan LCD ya, dengan slide, tanpa itu, atau dengan media yang sudah kita siapkan gitu. Itu kan bisa saja ya. Jadi seperti itu. Kemudian tujuannya itu mahasiswa memiliki kompetensi ya, pertama pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar atau sikap yang direfleksikan dalam berpikir dan bertindak. Sehingga calon guru memiliki pengalaman melakukan pembelajaran dan kesiapan untuk melakukan praktik pendidikan. Jadi nanti dengan micro teaching ini, karena semuanya nanti sudah dilatih, bagaimana sikapnya, bagaimana perilakunya, kemudian bagaimana keterampilan-keterampilannya itu sudah dilatih, ketika real teaching, pembelajaran yang sesungguhnya, berhadapan dengan peserta didik yang sesungguhnya, yaitu di sekolah ya, atau di madrasah, kita sudah nggak canggung lagi. Cara berpakaiannya pun juga sudah seperti itu. Termasuk juga, mohon maaf, nanti yang laki-laki, cara berpenampilan dari
bagaimana rambutnya juga nanti juga diatur gitu ya. Harus rapi gitu ya. Yang biasanya gondrong ya nanti harus tidak boleh gondrong. Jadi seperti itu. Nah, ini karena apa? Micro teaching ini adalah untuk membiasakan. Sehingga ketika Anda sudah membiasakan perilaku-perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru, maka pada real teaching itu sudah nggak perlu canggung lagi, automatically akhirnya. Jadi sudah secara otomatis. Jadi seperti itu. Jadi tujuan khususnya itu adalah calon guru atau pendidik menguasai keterampilan pembelajaran seperti menemukan tingkah laku calon pengajar dan memperoleh umpan balik sebagai hasil supervisi. Kemudian menemukan dan melengkapi pembelajaran yang bersifat dinamis. Ya. Kemudian menemukan model-model penampilan seorang guru dalam pembelajaran menggunakan hasil supervisi sebagai dasar diagnostik atau diagnostik dan remedi untuk mencapai tujuan latihan keterampilan. Ya, jadi seperti itu. Nah, di antara lainnya nanti yang perlu dilakukan membuat persiapan mengajar. Persiapan mengajar berarti apa? Ya nanti harus membuat RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Jadi rencana persiapan pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian mengungkapkan pengertian dengan jelas ya, membawakan pelajaran dengan sikap dan gaya yang sesuai dengan profesinya gitu. Jadi termasuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita gitu ya. Ya, kebiasaan-kebiasaan kita itu yang kalau di keseharian kita itu suka apa nyun sewu ya, punya kebiasaan garuk-garuk kepala atau mungkin ngupil ya, mohon maaf bahasa. Maka ketika mengajar nggak boleh nih terjadi ya. Jadi itu. Kemudian melakukan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi membuka dan menutup pelajaran itu bukan cuma salam, bukan gitu. Membuka pelajaran itu berarti melakukan apersepsi. Apersepsi nanti juga caranya juga berbagai, ada beberapa teknik ya. Mungkin teknik bertanya terlebih dahulu, kemudian bercerita, memutar video, memutar film dan seterusnya. Itu nanti apersepsi. Kemudian mengajukan pertanyaan dengan cara yang benar. Ya. Kemudian memberi dorongan dan memotivasi kepada peserta didik. Jadi kalau ada peserta didik yang nanti merespon, gimana perlakuannya? Kalau pertanyaannya keliru, harus seperti apa cara memperlakukannya gitu. Nggak boleh seorang guru namanya ada peserta didik yang pertanyaannya nggak jelas atau kurang jelas langsung goblok itu nggak boleh ya. Mohon maaf. Itu karena apa? Itu bisa menjatuhkan mental dari peserta didik ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian mengajar dengan berbagai variasi ya, jadi bisa dengan tanpa media ya, dengan media, dengan diskusi. Nah, itu campamanya seperti itu ya. Menggunakan alat pembelajaran dengan benar dan tepat ya. Bagaimana cara tadi menggunakan LCD, bagaimana nanti pakai alat peraga dan seterusnya. Ini penting ya. Kemudian juga bagaimana kalau praktik ya, tentang sholat umpamanya, sholat jenazah gitu. Tidak bisa hanya diterangkan saja, tadi tetap harus dipraktikkan gitu. Bagaimana cara nanti melibatkan dengan peserta didik, Quran hadis umpamanya. Kalau materi Quran hadis ya nanti ada pelibatan siswa. Umpamanya guru menunjuk satu siswa yang bagus, suruh membaca, kemudian peserta yang lain menirukan. Nah, contoh itu cara mengaktifkan kelas gitu ya. Kemudian memerankan sebagai supervisor siswa maupun observer. Jadi ini keterampilan yang ini. Jadi suatu saat nanti Anda di samping sebagai guru, nanti Anda juga berperan sebagai supervisor. Supervisor itu tugasnya apa? Kalau observer itu mencatat beberapa kejanggalan-kejanggalan selama proses pembelajaran, maka supervisor itu memberikan solusinya gitu ya, memberikan solusinya gitu. Nah, kemudian mengaplikasikan teori didaktik ya. Ya, teori didaktik itu berarti teori di dalam mengajar gitu ya. Di dalam mengajar ya. Jadi itu. Kemudian memiliki rasa self confident. Nah,
Ini penting juga. Jadi praktek mengajar ini untuk melatih kepercayaan diri gitu. Tidak gampang. Ya, orang yang tidak pernah berdiri di hadapan orang lain, kemudian berbicara di hadapan orang lain, ya, berdiri di muka umum itu bisa-bisa keringat dingin semuanya gitu. Apa yang sudah ada di dalam persiapan karena rasa grogi, takut dan seterusnya, akhirnya hilang semuanya. Di depan nggak bisa apa-apa gitu. Belum lagi nanti kalau dikerjain oleh peserta didiknya gitu. Ya meskipun itu teman sendiri gitu. Itu kan kadang-kadang juga ngerjain gitu ya. Nah, ini penting. Maka kita membangun self confident ya, rasa percaya diri. Ya, jadi itu menghilangkan rasa nervous itu kan juga bukan hal yang mudah gitu ya. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah beberapa hal yang terkait dengan micro teaching kita. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Monggo. Sudah jelas atau belum? Pak mau bertanya. Halo. Mau bertanya, Pak. Oke, monggo silahkan, Mbak. Jelas Pak, insya Allah. Oke. Untuk materi micro teaching-nya itu ditentukan oleh Bapak atau kita sendiri memilih gitu, Pak? Oke. Nah, masing-masing peserta didik kemarin ada tawaran nggak? Ada ditawarkan nggak? Mau milih materi apa, pelajaran apa gitu untuk SMP atau aliyah gitu. Itu sudah ada belum? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Berarti ini nanti harus dipersiapkan. Jadi ada beberapa materi yang biasanya itu materinya adalah untuk sanawiyah dan aliyah. Ya. Sanawiyah dan aliyah atau SMP dan SMA gitu. Nah, contoh umpamanya Mas Ahmad Fauzan nanti mau memilih bahasa Arab gitu. Berarti nanti Anda harus melihat kurikulum. Nah, bahasa Arab kelas berapa? Kelas 8 umpamanya. Berarti Anda harus menyiapkan ya. Kelas 8 di semester berapa? Genap atau ganjil? Nah, nanti itu kan ada beberapa topik ya. Beberapa topik nanti milih ya. Jadi umpamanya Mas Ahmad Fauzan bahasa Arab, Mbak Dora Jotun umpamanya akidah akhlak gitu ya, atau kemudian Mbak Khairatun umpamanya fikih gitu, kemudian Mbak Risma SKI umpamanya. Nah terus yang lain ya mungkin ada yang pilihannya sama, tidak masalah gitu. Tapi sebisa mungkin jangan sama persis. Jadi kalau umpamanya yang satu kelas 8 semester genap, yang satu ya jangan kelas 8 semester genap, nanti diganti ya, yang sama-sama fikih tapi nanti yang ini umpamanya aliyah berarti kelas 11 gitu umpamanya. Jadi seperti itu ya. Jadi itu silahkan Anda bisa pilih gitu ya. Bisa pilih. Atau kalau tidak yang penting itu kalau mau di-split ya sesuai dengan materi-materi yang nanti ada di sanawiyah maupun aliyah, tapi bisa jadi materinya itu hanya PAI gitu ya. Umum gitu ya. Jadi PAI sesuai dengan prodi kita. Nah, harapannya kita nanti bisa menguasai. Kan PAI pun juga dalam konteksnya nanti bahasanya sesuai ya dengan kurikulum yang dipakai sekarang gitu. Sehingga nanti saudara perlu mengakses umpamanya contoh kurikulum pendidikan agama Islam SMA gitu ya. Nah, nanti akan saudara bisa sekarang kan banyak yang e-booknya atau dalam bentuk PDF ya, tidak harus beli bukunya tapi bisa mengakses gitu ya. Oh, kurikulumnya apa? Anda mau kelas berapa? Tadi mamanya kelas 11 semester ganjil. Nah, kalau semester ganjil itu ada berapa macam gitu ya. Pokok bahasan. Anda pilih salah satu. Nah, dari salah satu itu pun nanti juga disesuaikan. Kalau kita micro teaching itu umpamanya contoh kaitannya dengan sholat gitu ya, sholat tatowu gitu ya, itu kan ada macam-macam. Nah, nanti yang diajarkan itu Anda hanya ngambil contoh umpamanya sholat sunnah fajar, ya, sholat sunnah fajar tentang bagaimana dalilnya, kemudian tata caranya gitu ya, apa fadilahnya. Jadi cuma segitu, jadi nggak usah harus semuanya gitu. Tatowu semuanya, wah nanti nggak cukup waktunya. Karena tadi waktunya hanya berapa?
Antara berapa? 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 ya. Jadi suatu saat nanti kita bisa juga buat antara 15 sampai 20 gitu. Sehingga nanti dalam satu pertemuan tatap muka kayak gini kalau sudah sampai waktu praktik nanti tidak harus semuanya praktik tidak, tapi gantian ya. Dari 8 orang nanti ada 8 kali atau mungkin dalam satu pertemuan ada 2 orang gitu ya. 2 orang sehingga 4 kali itu praktik nanti sudah bisa kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Baik, begitu. Tadi yang bertanya siapa? Mbak Dora ya? Mbak Risma, Pak. Oh, Mbak Risma ya. Sudah terjawab ya? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, yang lain monggo silahkan. Nah, untuk besok saya menugaskan kepada saudara. Saudara nanti saya minta pertama satu itu tadi Anda memilih materi-materi untuk sanawiyah maupun aliyah ya. Atau SMP SMA, monggo silahkan sesuai dengan pilihan materinya. Ya mau milih SKI kah, bahasa Arab kah gitu. Pokoknya hanya bahasa Arab, SKI, kemudian akidah akhlak, Quran hadis dan fikih. Nah, itu materi-materi yang bisa Anda pilih ya. Nanti disesuaikan ya. Jadi seperti itu. Oke, terus yang kedua nanti buat RPP. Nah, RPP-nya adalah sesuai dengan kurikulum yang terbaru. Berarti kurikulum K13 ya. Ya, jadi RPP kurikulum K13. Nah, nanti tugasnya saudara dalam minggu ini mencari itu sehingga nanti hari Jumat siang ya, hari Jumat siang jam 13.15 nanti pertemuan kita nanti membahas tentang RPP itu ya. Jadi bagaimana RPP itu ya. Jadi itu yang perlu disiapkan. Tapi Anda sekarang sudah menyiapkan milih materi nanti materi apa dan yang kedua nyiapkan untuk pertemuan sederhana. Nah, jadi pertemuan sederhananya. Jadi umpamanya bagaimana nanti di dalam pertemuan itu Anda menyampaikan materinya, tapi nanti tata caranya nanti cara membuka pembelajaran. Nah, sambil penjenengan menyiapkan, nanti pertemuan pertamanya nanti akan saya berikan bagaimana cara membuka pembelajaran. Ya, jadi keterampilan pertama adalah cara membuka pembelajaran. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua nanti cara penyampaian materi, yang ketiga nanti cara menutup pembelajaran. Jadi paling enggak ada 4 nanti pertemuan yang dari saya sambil nanti juga kita diskusikan. Habis itu nanti mulai praktik ya, mulai praktik satu persatu gitu. Nanti saya berikan contoh juga ada video asinkron ya. Jadi video tentang praktek pembelajaran ya. Jadi praktek pembelajaran baik itu yang sudah pernah dilakukan oleh kakak kelas saudara atau mungkin nanti ada video-video lain yang coba nanti saya tampilkan di pembelajaran. Nanti kita lihat, kita evaluasi gitu ya. Tentang bagaimana prosesnya, mana yang sudah benar, mana yang belum. Nanti kita lihat gitu ya. Kita evaluasi. Baik. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya lagi dipersilahkan. Ini yang bertiga kok nggak hadir siapa aja tadi? Tadi laki ya laki ini. Kayaknya perempuannya tadi 4. Cuma 3 ya? Tadi 4, Pak. Tadi 4. Iya. Oke. Ini semuanya sudah ada yang di Jogja atau masih di tempat masing-masing? Masih di tempat masing-masing. Masih di tempat masing-masing, Pak. Fauzan di mana Fauzan? Kalau saya, Pak, ya. Di Bima, Pak. Oh, jauh ya. Tapi aman ya? Iya, Pak. Aman kan? Iya, Pak. Iya, aman, Pak. Sinyal aman, Pak. Oke. Risma di mana Risma? Saya di Solo, Pak. Oh, di Solo. Ya, gimana kabar Solo?
Gimana, Pak? Kabar Solo aman-aman? Aman, Pak. Oh ya. Baik, yang penting tetap jaga kondisi. Kemudian Mbak Dora, posisi di mana? Di Cilacap, Pak. Oh, di Cilacap. Ya, jadi di Cilacap ya, insya Allah. Aman tuh juga kan Cilacap? Aman, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini pakai WiFi ya? Masing-masing semuanya pakai WiFi ya? Atau ada yang pakai paketan? Oke. Tadi Risma, Siti di mana Siti? Siti di Jogja atau masih di rumah? Halo. Ya, mungkin akses ya. Yusril? Oh, enggak ada ya. Hadir, Pak. Yusril posisi di mana sekarang? Di Jogja, Pak. Oh, di Jogja. Asli Iya. Jogja atau memang sudah ke Jogja? Asli Solo. Asli Solo ya. Berarti yang di Jogja nih Yusril ya. Yang lain Iya, masih di lokasi masing-masing ya. Siti di mana Siti? Di rumah, Pak. Di? Nganjuk. Oh, di Nganjuk ya. Oh ya, kalau begitu monggo Nganjuk dulu gitu ya. Kalau haus ya gitu. Betul kan? Nganjuk, Pak. Ngunjuk ya. Ngunjuk, Pak. Ngunjuk ya. Ini sambil bercanda lah biar nggak sepaneng ya. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya, besok masih saya kasih materi. Mungkin nanti saya percepat aja. Jadi bagaimana keterampilan-keterampilan awal yang pokok dulu secara teori nanti saya berikan. Setelah itu baru penjenengan nanti mulai membuat sambil menentukan mau milih apa materinya. Kemudian yang kedua mulai menyiapkan RPP-nya. RPP-nya nanti kalau umpamanya RPP resmi itu waktunya 40 menit, Anda jangan buat 40 menit. RPP-nya nanti disiapkan hanya untuk 10 menit. Ya, jadi 10 menit. 10 menit itu kan berarti nanti harus dibagi-bagi. Yang 3 menit itu untuk membuka pembelajaran, yang 5 menit itu untuk inti pembelajaran, dan yang 2 menit nanti untuk keterampilan menutup pembelajaran. Jadi seperti itu. Jadi nanti disiapkan seperti itu. Fahim tuh? Fahimna. Fahimna. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti tolong disiapkan dengan sebaik-baiknya. Tolong yang belum hadir, siapa nih yang belum hadir? Kan ada 8 ya. Ini baru 6. Faisal, Pak. Faisal. Faisal di mana Faisalnya? Di Jogja atau masih di tempat yang bersangkutan? Kurang tahu. Orang tahu. Satu lagi siapa? Taufik. Oh ya. Itu di luar Jogja juga? Kurang tahu juga, Pak. Kurang tahu juga. Sudah pernah berkomunikasi belum? Udah saya chat tadi, Pak. Belum balas, Pak. Oh, belum balas. Nah, sekarang sambil kita tentukan siapa yang mau koordinator, jadi koordinator grup micro teaching kita. Semuanya bisa ya, semuanya bisa ya. Tidak harus laki-laki, perempuan juga boleh gitu. Siapa mau yang ditunjuk? Daroh, Pak. Daru Jatun. Enggak ada Risma, Pak. Dia, Pak. Dia. Dia, Pak. Dia. Dia itu siapa? Siti Mardiatu. Oh, Siti Mardiatu. Siti Mardiatu. Sepakat Siti? Ya, terserah Pak gimana enaknya. Oke, ya berarti siap ya. Wah, ini kan dapat bonus kok nggak mau ya, bonus pahala ya.
Ya, oke. Oke, kita sepakati koordinatornya Siti ya. Jadi nanti komunikasi sebagai PIC-nya ya, personal in charge-nya untuk micro teaching kita, koordinatornya Mbak Siti ya, Siti Mardiatul Munawaroh ya. Iya Pak, betul. Oh ya, padahal aku nggak tahu juga M-nya belakangnya apa, ngarang aja gitu ya. Alhamdulillah benar gitu ya. Ada yang keterima ikut PAI mengajar atau apa mengajar itu program Kampus mengajar. kampus mengajar di kelas kita? Kayaknya nggak ada ya. Ini Nggak ada, Pak. rata-rata angkatan berapa? 18. 18 Pak. 18 ya. Oh ya. Tapi berarti ada juga berarti yang 2018 dan 17 kalau nggak salah tadi saya lihat. Ya. Ada. Ya oke, enggak apa-apa. Nanti kita masih belajar, enggak apa-apa. Insya Allah nanti kalau ada program lagi teman-teman sudah siap gitu ya. Oke gitu ya. Baik, masih ada pertanyaan? Dipersilahkan. Kalau tidak ada, ini pertemuan pertama yang terkait dengan micro teaching. Tadi sudah saya jelaskan gambaran secara singkat apa sih micro teaching itu, yaitu pembelajaran yang disetting dalam konteks terbatas dari sisi waktunya, terbatas dari sisi personelnya, gitu ya, peserta didiknya, gitu dan materinya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Baik, termasuk juga keterampilannya. Jadi yang dilatihkan adalah yang terbatas. Baik, insya Allah kita ketemu pada hari Jumat nanti jam 13:15. Sementara by Zoom dulu karena kita masih harus daring gitu. Sehingga nanti tolong yang nggak hadir nanti Mbak Siti tolong dikabari teman-teman yang belum hadir ya, ada 2 orang ya, 2 orang laki-laki gitu ya. Nah, saya kira nanti itu yang perlu kita persiapkan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini mengganggu di malam hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, keluarga kita juga sehat dan mudah-mudahan juga kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, pertemuan perdana kita dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya off kan ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.